Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-134, yaitu bab ad-du'a fi sholatil lail wa qiyamihi. Ad-du'a fi sholatil lail wa qiyamihi, yaitu doa yang dibaca ketika salat malam dan bangun malam. Hadis yang ke-1785 dari Sahih Muslim, yaitu hadis ini dari Quraib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala bittu lailatan inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail fa ata hajatahu thumma ghassala wajhahu wa yadayhi thumma nam thumma qama fa'atal kirbata fa'atlaqa shinaqaha thumma tawadda'a wudu'an bainal wudu'aini wa lam yukthir wa qad ablagh thumma qama fa shalla fa qumtu fatamattaitu karahiyata ayyara anni kuntu antabihu lahu fatawadda'tu fa qama fa shalla fakumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi fa adarani an yaminihi fatatammat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail 13 rak'atan thumma taja'a fanama hatta nafakh wa kana idza nama nafakh fa atahu Bilalun fa adhanahu bis-salah faqama fa shalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Qala Quraib wa sab'an fi tabut falaqitu ba'da waladil Abbas fahaddathani bihinna fadhakara asabi wa lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa dhakara khaslataini. Hadis ini dari Quraib dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, suatu malam saya bermalam di rumah bibi saya itu Maimunah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-lail, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam itu. Kemudian fa'ata hajatahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya atau membuang hadasnya. Kemudian ghasala wajhahu wa yadayhi, kemudian beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian tidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun lagi. Kemudian mendatangi kirbah, yaitu kendi. Maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan tali yang melekat
atau tali tempat digantungkannya kendi itu di dinding atau di tiang. Kemudian Nabi SAW berwudu dengan wudu antara dua wudu dan tidak banyak, tetapi sudah cukup. Nanti kita sebutkan maknanya. Kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian salat. Kemudian Nabi SAW salat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, saya kemudian berjalan dengan pelan karena khawatir kalau seandainya Nabi SAW mengetahui aku sudah bangun atau memperhatikan beliau. Kemudian aku pun berwudu. Kemudian beliau salat. Maka kemudian aku berdiri di samping kirinya. Kemudian Nabi SAW dengan mengambil tanganku dan kemudian memutarku ke sebelah kanannya. Maka sempurnalah salat Nabi SAW pada malam hari itu 13 rakaat. Kemudian beliau berbaring, kemudian beliau tidur sampai kedengaran suara beliau ketika tidur. Yang mana beliau ketika tidur biasanya kedengaran suaranya. Kemudian datanglah Bilal memberitahukannya tentang salat, yaitu salat subuh. Kemudian Nabi SAW berdiri dan salat, kemudian tidak berwudu. Kemudian membaca dalam doanya, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya dan di dalam penglihatanku cahaya, dan juga di dalam pendengaranku cahaya, dan juga dari kananku cahaya dan dari kiriku cahaya. Kemudian di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, dan besarkanlah bagiku cahaya. Kemudian Quraib mengatakan, dan 7 kalimat ada di dalam tabut. Kemudian aku berjumpa dengan anak dari Abbas. Kemudian mereka atau dia menceritakan kepadaku tentang hal itu. Kemudian beliau mengatakan, asabi walahmi, yaitu uratku, dagingku, wadami dan darahku, wasya'ri dan rambutku, wabasyari dan kulitku. Dan beliau menyebutkan 2 sifat lainnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini atau bab ini Imam An-Nawawi memberikan judul, yaitu doa fi salatil lail wa qiyamihi. Itu doa yang dibaca ketika salat malam dan pada bangunnya atau ketika bangunnya. Di mana dalam hadis ini diceritakan bahwasanya dari Quraib, yaitu maula dari Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas bercerita tentang kisah beliau yang beliau mabit atau bermalam di rumah Rasulullah SAW, di rumah bibinya sendiri, yaitu Maimunah. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas memang diutus secara khusus oleh Al-Abbas, bapaknya, untuk nginap di rumah Nabi SAW supaya bisa melihat aktivitas Nabi ketika malam. Karena para sahabat tentunya bisa melihat, mengetahui bagaimana aktivitas Nabi SAW, ibadah Nabi atau pekerjaan Nabi atau perbuatan Nabi di siang hari karena berjumpa. Tapi pada malam hari tidak tahu. Maka disebutkan wallahu alam, Abdullah bin Abbas kemudian menginap di rumah bibinya sendiri, yaitu Maimunah.
Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya seorang menginap di rumah bibinya, tentunya dengan izinnya, dengan izin bibinya dan suaminya. Dan nanti akan kita sebutkan bahwasanya dalam bab ini banyak disebutkan hadis oleh Imam Muslim. Yang beberapa hadisnya itu dari Abdullah bin Abbas yang menceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas nginap, bermalam di rumah bibinya Maimunah, di rumah Rasulullah SAW, yang tentunya kita semua mengetahui bahwasanya rumah Rasulullah SAW itu hanya kamar. Lalu bagaimana mereka menginap? Satu kamar, Rasul dan istrinya, kemudian ponaan istri, yang ketika itu Abdullah bin Abbas tentunya belum balik tetapi sudah mumayyiz. Maka disebutkan bagaimana Rasulullah SAW, ya mungkin tidak seperti kita, di rumah kita ada beberapa kamar dan sebagainya. Kalau ada tamu bisa di ruangan tersendiri dan sebagainya. Tapi tidak, di rumah Rasulullah SAW tadi nanti akan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan Maimunah tidur di bantal memanjang, kemudian Abdullah bin Abbas tidur melebar. Kita bisa bayangkan di satu ruangan. Begitulah Rasulullah SAW. Maka ini faedahnya disebutkan oleh para ulama, bolehnya seorang menginap di rumah bibinya, tapi dengan izin bibinya dan suaminya. Kemudian Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah tidur kemudian bangun, kemudian Nabi SAW ketika itu buang hajatnya, kemudian beliau membasuh muka dan tangan, kemudian bangun, tidur lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ketika itu terbangun, kemudian wallahualam mungkin belum pertengahan malam dan sebagainya, sebagaimana nanti akan disebutkan bahwasanya Nabi SAW bangun untuk sholat itu kalau sudah lewat pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Maka ini menunjukkan beliau bangun mungkin belum pada waktunya beliau untuk bangun untuk sholat, maka beliau buang hajatnya, mungkin kencing dan sebagainya, kemudian tidur lagi. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW bangun. Baru yang kedua ini Abdullah bin Abbas mengatakan, dan Abdullah bin Abbas memang datang ke rumah Rasul SAW untuk tujuan melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi SAW mengambil kendi yang di situ memang disiapkan sudah air untuk wudhu Nabi SAW yang dipersiapkan ya, tempat khusus untuk berwudhu untuk malam harinya. Maka kemudian Nabi SAW ya kendi itu melekat atau digantungkan di dinding atau di tiang, kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW melepaskan talinya. Kemudian Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, tawaddu'a wudu'ahu bainal wudu'aini. Itu sebutkan para ulama, maknanya adalah bahwasanya Nabi SAW wudu antara dua wudu, artinya kalimat setelahnya menjelaskan walam yukfir, artinya tidak banyak. Maksudnya Nabi SAW tidak membasuh seluruh
anggota wudunya 3 kali. Baina wudu'aini maksudnya tidak sempurna 3 kali atau juga tidak sedikit sekali ya. Wallahu alam 2 kali ya. Baina wudu'aini, tidak terlalu banyak air, tidak juga terlalu sedikit. Walam yukthir, tetapi waqad ablagh, tapi sudah sempurna. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya berwudu itu tidak hanya yang dilihat adalah banyaknya berapa kalinya kita membasuh, tapi sempurnanya kita membasuh anggota tubuh itu atau anggota wudu. Ketika kita membasuh tangan sempurna, walaupun sekali tapi sempurna, basah semua. Itu maksudnya. Bukan hanya semata-mata bilangan sudah 3 kali, tapi ada juga yang 3 kali tapi tidak sempurna, tidak basah semuanya. Maka dalam berwudu kita tidak tergesa-gesa, tapi dilihat kesempurnaan dari anggota tubuh yang dibasuh atau anggota wudu yang dibasuh. Kata Abdullah bin Abbas, dan ini bagaimana kita lihat Abdullah bin Abbas masih kecil, bagaimana beliau memperhatikan Nabi SAW berwudu, menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ya, anak yang cerdas. Nabi SAW berwudu tidak banyak menggunakan air maksudnya, tetapi ablagh, tapi sudah sempurna, artinya wudunya sempurna. Kemudian tsumma qama ila fasalla, kemudian baru Nabi SAW berdiri dan sholat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pun berdiri tapi aku diam-diam dalam arti, kenapa? Karena aku tidak ingin Nabi melihat aku, bahwasanya aku memperhatikan Rasul. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Abbas, di mana beliau memperhatikan Rasul tanpa atau tidak ingin Rasulullah SAW tahu bahwasanya beliau diperhatikan. Karena kata para ulama, kalau seandainya Nabi tahu, kalau seandainya beliau diperhatikan semuanya, bisa jadi Nabi melakukan amalan itu tidak semaksimal mungkin. Kenapa? Karena khawatir kalau seandainya itu nanti diwajibkan dan sebagainya. Maka Abdullah bin Abbas ketika itu berbuat atau berdiri dan sebagainya, tapi tanpa atau tidak ingin bahwasanya Rasulullah SAW mengetahuinya atau menyadari bahwasanya beliau diperhatikan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fatawaddu, kemudian aku juga wudu. Kemudian Nabi SAW sholat, maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berdiri di kiri Nabi SAW. Kemudian ketika itu baru Nabi SAW mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas mengikuti beliau, maka kemudian beliau menarik tangan Abdullah bin Abbas dan meletakkannya ke kanan Nabi SAW. Dalam riwayat lain nanti akan disebutkan bahwasanya Nabi SAW menarik telinga Abdullah bin Abbas. Dan di sini disebutkan Nabi SAW mengambil tangan Abdullah bin Abbas, menarik tangan Abdullah bin Abbas dan memutarnya ke sebelah kanannya, atau memposisikan Abdullah bin Abbas di kanannya. Dan faedah ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang yang dia sholat berjamaah dengan satu imam, imam dengan satu makmum, maka makmumnya berdiri di kanan imam. Makmumnya berdiri persis di kanan imam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sempurnalah sholat Rasulullah SAW pada malam hari itu 13 rakaat. Nanti akan kita sebutkan 13 rakaat itu bagaimana. Disebutkan oleh para ulama, nanti akan disebutkan riwayat bahwasanya 13 itu adalah 2 rakaat yang ringan sebagai pembuka sholat Rasulullah SAW, pembuka sholat malam. Kemudian Nabi SAW pun tidur atau berbaring, kemudian tidur.
sampai beliau tertidur, sampai kedengaran suara beliau ketika tidur. Kemudian ketika itu, setelah itu datanglah Bilal dan memberitahukan bahwasanya sudah adzan, yaitu salat subuh maksudnya. Maka Nabi SAW pun berdiri dan salat, yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Walam yatawadda, dan Nabi tidak berwudu. Maka ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya. Wallahu alam, ini disebutkan kekhususan Nabi SAW, yaitu Nabi SAW ketika tidur, maka beliau tidur, matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Maka Nabi SAW tidak berwudu. Adapun kita tidak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya seorang kalau dia tidur maka batal wudunya. Walaupun ini tentunya masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang jelas seorang ketika dia tidur dan pulas tidurnya, batal wudunya dan dia harus berwudu. Ya, walaupun kita sebutkan ini persoalan tidur membatalkan wudu atau tidak. Para ulama menjelaskan madhinnatu naqdil wudu, artinya tempat, yaitu kemungkinan besar batal wudu kalau seorang tidur. Maka yang lebih hati-hati adalah kalau seorang tidur dia berwudu. Walaupun ya ini khilaf di antara para ulama. Tapi Nabi di sini disebutkan tidak. Sampai Nabi tidurnya kedengaran suaranya. Kemudian Nabi SAW ketika itu salat, yaitu salat apa? Salat sunnah qabliyah fajar. Kemudian beliau membaca doa. Nah, doa ini yang kita akan sebutkan di sini, berbeda pendapat para ulama tentang hal ini, doa ini. Kapan dibaca doa ini? Ya, jelas kita perhatikan dalam riwayat ini yang dibawakan oleh Imam Muslim, di riwayat pertama ini adalah wa kana fi du'aihi, yaitu di antara doa Nabi kapan? Zahir hadis ini, lafaz ini menunjukkan yaitu ketika salat subuh. Apakah itu beliau baca sebelum salam ataupun ketika sujud? Nanti akan disebutkan dalam riwayat wa kana min du'ai fi sujudihi wa fi salatihi wa sujudihi. Makanya di sini doa ini yaitu Allahumma ja'al fi qalbi nura, ini berbeda pendapat para ulama. Kapan dibaca doa ini? Imam Nawawi menyebutkan judul dari bab ini ad-du'a fi sholatil lail wa qiyamihi, yaitu doa yang dibaca ketika sholat malam dan atau ketika bangunnya. Berarti wallahu alam secara tidak langsung Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Allahumma ja'al fi qalbi nura ini dibaca ketika sholat malam. Itu ketika sholat malam, maksudnya ketika sujud ataupun sebelum salam, ataupun ketika bangun dari sholat, ketika bangun dari tidur, atau bangun malam, ya. Doa fi sholatil lail wa qiyamil lail, maksudnya yaitu ketika sholat malam maksudnya. Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya doa ini beliau mengatakan dalam bab ma yaqulu indal intibah minan naum, yaitu yang dibaca ketika bangun dari tidur. Walaupun tidak sharih, Imam Bukhari mengatakan bahwasanya ini dibaca ketika bangun tidur, karena nanti akan disebutkan juga Imam Muslim membawakan riwayat seorang ketika dia bangun dari tidur dianjurkan membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, dan seterusnya sampai yaitu beberapa ayat di akhir surah Ali Imran. Imam An-Nasai mengatakan bahwasanya doa ini dibaca ketika sujud. Sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat Imam Muslim juga bahwasanya Nabi membaca doa ini fi salatihi wa sujudihi. Baca doa ini ketika sujud atau dalam salat dan sujud. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya doa ini dibaca sebelum
ketika selesai dari sholat. Ketika selesai sholat itu maksudnya adalah ada dua kemungkinan. Selesai maksudnya di sini adalah sebelum atau sesudah salam. Dan kalau kita banyak baca di kitab azkar, doa ini dibaca adalah ketika keluar dari rumah menuju masjid. Maka ini kita akan baca nanti riwayat selanjutnya. Ya, perbedaan doa ini dibaca di kapan? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Sebagian dalam kitab zikir disebutkan ketika doa ini baca ketika menuju salat, ketika berangkat ke masjid menuju salat. Tapi ini Imam Muslim membawakan ini dibaca ketika salat malam. Dan bukanlah maksudnya salat malam ketika baca iftitah, karena bukan itu yang dimaksud. Walaupun nanti akan disebutkan oleh Imam Muslim juga riwayat doa iftitah Nabi SAW, yaitu Allahumma Rabbi Jibril dan seterusnya dalam bab ini juga. Dan kalau kita lihat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi yang mengumpulkan doa-doa iftitah Nabi itu tidak menyebutkan doa ini dalam doa iftitah. Maka ini bukan di doa iftitah. Maka nanti akan kita sebutkan bagaimana ya, atau kapan dibaca doa ini. Apa arti doa ini? Sebutkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa azim li nura. Nanti insyaallah akan kita jelaskan makna dari doa ini. Kemudian qala Quraib mengatakan wa sab'an fit tabut. Dan kemudian ada 7 doa lagi, 7 lafaz lagi yang disebutkan dalam tabut. Tabut ini berbeda pendapat para ulama. Apa yang maksud dengan tabut? Secara bahasa tabut itu artinya kotak. Dan ada di dalam sebuah riwayat disebutkan tertulis, ya, ditulis. Pendapat yang kedua mengatakan tabut di sini artinya fi qalbi, fi sadri, maksudnya di dalam hati. Maksudnya doa itu dihafalkan, hafal oleh perawi hadis itu dalam dadanya. Pendapat yang ketiga mengatakan sab'an fit tabut, artinya tabut itu diartikan jasad, yaitu 7 kalimat lain berkaitan dengan jasad. Wallahu alam, ini mungkin lebih dekat ya, maknanya, yaitu lafaz doa, maksudnya masih ada lafaz yang lain. Ada 7 lafaz, yaitu fit tabut artinya yang berkaitan dengan jasad seseorang. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Quraib, falaqitu ba'da waladil Abbas. Maka aku berjumpa dengan sebagian anak dari Abbas, dari Abdullah bin Abbas, yaitu disebutkan wallahu alam nanti juga akan disebutkan, yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas. Kemudian dia menceritakan kepadaku, fa dzakara asabi, ini asabi walahmi. Asabi yaitu uratku, lahmi yaitu dagingku, kemudian dami darahku, sya'ri rambutku, dan basyari yaitu kulitku. Dan sebutkan, dan lupa dua kalimat lagi. Nanti akan disebutkan dalam riwayat bahwasanya doa ini sebenarnya ada 19 kalimat. Nanti akan kita hitung semua. 19 kalimat. Yaitu Salamah mengatakan haddatsaniha Quraib fahafitu minha thintai asyara. Salamah mengatakan bahwasanya Quraib menyampaikan hadis ini kepadaku ada 12 kalimat. Yang sebenarnya ada 19. Maka hadis ini ya ini sebenarnya cukup panjang ya, nanti akan kita sambung pada kesempatan yang akan datang, karena kita ingin
menjelaskan kalimat-kalimat yang ada dalam doa ini, kemudian juga sebenarnya kapan doa ini dibaca ya. Tapi yang jelas di sini disebutkan oleh Imam Muslim lafaz hadis ini, yaitu Nabi SAW membaca ya, secara zahir, faqama fasalla wa lam yatawadda wa kana fi du'aihi, yaitu Nabi SAW ketika itu salat, yaitu salatnya maksudnya salat subuh, dan membaca di antara doa beliau ketika salat subuh. Maka zahir ini hadis yang pertama, riwayat yang pertama yang, dan ini menjadi landasan dari para ulama, atau ini menjadi dasar dari tentunya riwayat Imam Muslim. Sebab nantinya tentunya tambahan-tambahan ini adalah tambahan dari riwayat Imam Muslim. Tapi yang menjadi dasar patokan sumber adalah riwayat yang pertama ini, yaitu doa ini dibaca ketika sholat subuh. Kapan dibaca sholat ketika sholat? Wallahu alam, nanti akan disebutkan kalau kita menggabungkan riwayat fi sujudihi wa fi sholatihi, dalam sholatnya atau dalam sujudnya. Maka dalam sujud jelas, dalam sholat wallahu alam sebagian para ulama menjelaskan sebelum salam, yaitu ketika tasyahud akhir sebelum salam ya, wallahu alam. Nanti kita akan lanjutkan baca riwayat selanjutnya yang akan menjelaskan ya bagaimana atau kapan dibaca doa ini. Sebenarnya riwayat yang kedua itu Abdullah bin Abbas mengatakan fattaja'tu fi ardil wisada. Ini yang tadi kita sebutkan, wattaja'a Rasulullah wa ahlu fi tuliha, yaitu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas mengatakan saya tidur di bantal yang mana, kata Abdullah bin Abbas yang tadi kita singgung, aku tidur di ardil wisadah, yaitu di lebarnya. Sedangkan Nabi dengan Maimunah dengan istrinya di tuliha, yang panjangnya, bagian panjangnya. Kita bisa lihat panjang, ini memanjang, Nabi di sini, Maimunah di sini panjang. Kemudian Abdullah bin Abbas di lebarnya, di bagian di lebarnya bantal tersebut. Ini bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW tidur bersama istrinya, kemudian datang ponaan istrinya, satu kamar, karena tidak ada tempat yang lain. Begitu kehidupan Rasulullah SAW, begitu sederhananya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam. Nanti kita lanjutkan pembahasan riwayat ini, dan insya Allah banyak ya faedah dari riwayat-riwayat selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.